Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan amal kebajikan. Dengan penuh harapan kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal solih yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat bersambung bagi kita umatnya yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Ramadan tinggal menghitung hari. Tamu agung ini akan pergi meninggalkan kita. Seperti sebuah perlombaan, garis finish sudah di depan mata. Dengan waktu yang tersisa ini, apakah kita mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ataukah malah menyia-nyiakannya? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Ya ibadallah, inna syahra Ramadan qad azima. Sesungguhnya bulan Ramadan ini qad azima larrahil. Bulan Ramadan ini akan segera berlalu. Walam yabqa minhu illa qalil. Dan waktu yang tersisa tinggal sedikit saja. Faman minkum ahsan fihi fa'alaihi tamam. Karena itu siapa saja dari kalian yang telah berbuat baik, maka hendaklah
ia sempurnakan lagi. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Namun barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka hendaklah ia akhiri dengan lebih baik. Kemudian kata beliau, perhatikan nasihat Hasan al-Basri rahimahullah. Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Teruslah berbuat baik ya, dari waktu yang tersisa. Perbaikilah sisa waktu ini. Semoga Allah memaafkanmu. Semoga Allah mengampuni dosamu atas perbuatanmu yang telah berlalu. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tudrak rahmatullah. Manfaatkan waktu tersisa, karena engkau tidak pernah tahu kapan rahmat Allah bisa diraih. Bisa jadi di 20 awal Ramadan kita tidak tercatat sebagai hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka. Bisa jadi di akhir-akhir finish kita tercatat sebagai hamba yang terbebaskan dari api neraka. Imam Ibnul Jauzi berkata, innal khayla idza syarafat nihayatal mitmar badzalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya kuda pacu itu ketika mendekati garis finish, dia akan mencurahkan segenap kemampuannya, mengoptimalkan segenap kemampuannya untuk memenangkan perlombaan. Fala takun al-khail afton minka. Maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada Anda. Fa innamal a'mala bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbal la'allaka tuhsin al-wada'. Jika Anda tidak mampu melakukan yang terbaik di awal perlombaan, di awal bulan Ramadan, maka masih ada peluang bagimu untuk melakukan yang terbaik di saat hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Sehingga kata ulama, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Al-ibrah yang dianggap itu adalah bikamalil ya nihayat, yaitu kesempurnaan di akhir. La binaqsil bidayat, bukan ya kekurangan di awal. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Mudah-mudahan di akhir-akhir perjalanan kita ya menempuh ibadah di bulan Ramadan ini diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemampuan, kekuatan untuk dapat berburu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sampaikan sedikit nutrisi bagi hati kita. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang keutamaan berfikir, hikmah berfikir, sekarang kita akan menyampaikan tentang roja. Kenapa kita menyampaikan ya, amalan hati yang spesial ini itu roja? Karena banyak orang yang tertipu. Dia merasa sudah melakukan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ya sudah berharap diterima ya semua amalannya, bahkan berharap surga di sisi Allah. Namun di satu sisi dia tidak menyertai dengan ikhtiar, dengan menempuh sebab. Dia masih bermaksiat namun mengatakan, aku berharap memasuki surga Allah. Aku berharap mendapatkan keselamatan di akhirat. Namun di satu sisi dia malas. Ini bukan roja namanya, tapi tamani. Tamani itu mengharapkan sesuatu
yang tidak mungkin akan terjadi. Kados Mbak Angsori mengatakan, seandainya hari ini rambutku kembali putih, kulitku kembali kencang, kemudian gigiku kembali normal, punggungku kembali tegak, alias berharap menjadi muda lagi. Itu namanya tamani, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi banyak orang kayak gini. Dia melakukan maksiat, dielengke pancet, tapi mengatakan aku berhusnudzon kepada Allah. Aku berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kon salat males, kon poso bolong-bolong, terawih ora tau terawih. Nah wong tua naudzubillah bentak-bentak wani. Nah, ini bagaimana bisa dikatakan roja? Ini kesalahan fatal. Maka disinilah kita akan menyampaikan salah satu amalan hati itu roja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus membahas roja? Fa inna roja'a daruriyun lisairi ilallah. Karena roja ini perkara yang daruri, perkara yang urgen, perkara yang sangat-sangat penting bagi semua orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ya. Wal 'abid li rabbih law faraqahu lahdzah. Ya, talaf. Setiap orang yang beribadah kepada Allah, setiap hamba Allah yang sejati, kalau dia berpisah dengan roja sebentar saja, talaf, dia akan hancur, dia akan binasa. Dia akan binasa. Au kada yatlaf, atau mungkin hampir-hampir binasa. Li'anal muslim yaduru halahu baina dzambin yarju ghufranah. Karena kehidupan kita itu di antara dosa dan berharap supaya mendapatkan pengampunan dosa. Wa aibin yarju islahahu. Kehidupan kita itu berputar di antara melakukan perbuatan aib dan berharap kita memperbaikinya. Wa amalin solihin yarju qabulah. Dan juga di antara amal solih yang kita selalu berharap supaya diterima. Wastiqamatin wa hidayatin yarju husulaha wasabataha. Dan hidup kita di antara istiqomah, di antara petunjuk dan harapan agar kita mendapatkan petunjuk terus, agar kita tetap menetapi petunjuk dan istiqomah. Wa qurbin minallah yarju al-wusula ilaih. Dan juga kehidupan kita berputar mondar-mandir di antara mendekatkan diri kepada Allah disertai pengharapan agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini roja itu min aqwal asbab allati tu'inul mar ala sayr ila rabbih. Maka roja itu menjadi salah satu sebab terkuat bagi seorang hamba yang dapat membantunya untuk melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wassabat ala din. Dan juga roja itu sebab terkuat untuk mengokohkan kita di atas agama, wala siyama fi misli hadzal zaman, zamanul fitan wasyahawat wal mihan wasyubhat. Wabil khusus terutama di zaman kita, zaman fitnah, zaman yang penuh dengan syahwat, zaman yang penuh dengan ujian-ujian, zaman yang tersebar di dalamnya syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar. Maka disinilah pentingnya kita memahami roja dengan fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, hingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu roja? Roja dari bahasa Arab roja yarju. Roja yarju artinya adalah ada dua makna. Yang pertama ar-roja huwa al-amal yaitu angan-angan, pakai hamzah, angan-angan.
Seperti ucapan seseorang, rojautul amro arjuhu rojaan. Aku berharap kepada perkara itu dengan pengharapan yang sesungguhnya. Kemudian makna roja ini diperluas menjadi makna al-khauf, yaitu rasa takut. Jadi roja itu bisa bermakna takut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 13, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata roja di sini bermakna khauf, rasa takut. Ya, jadi la takhafuna lahu azamatan. Wa nasun yaqulu ma arju ma ubali. Ya. Kemudian wa amal akhar yang kedua, roja itu bermakna secara lughah, secara bahasa, an-nahiyah minal bi'ri. Ujung sumur. Jadi kalau ada sumur, ujungnya namanya roja. Dari wa kullu nahiyatin roja. Setiap penjuru, setiap ujung dinamakan roja. Seperti firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat berada pada arjaiha, penjuru-penjuru arsy. Wa tahmilu arsya rabbik fauqahum yauma idzin samaniyah. Lalu 8 malaikat memikul arsy Tuhanmu di atas pundak mereka. Jadi malaikat pemikul arsy itu ada 8. Satu malaikat jarak antara syahma, daun telinganya sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. 700 tahun. Ini menunjukkan betapa besarnya arsy makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, adapun jika dalam bentuk mahmuz dapat tambahan hamzah arja, kalau tadi kan roja, sekarang arja. Kalau didatangkan dalam bentuk mahmuz yang berhamzah arja, maka maknanya adalah menunda, menangguhkan. Seperti yang kita bahas kemarin, surah Al-Ahzab ayat 51, turji man nasya minhunna, man tasya minhunna. Engkau menangguhkan untuk mencampuri istri-istri mereka, istri-istri kamu. Nah, jadi di sini muncul dari sini istilah murji'ah. Murji'ah itu salah satu sekte sesat dalam Islam yang memiliki keyakinan bahwasannya perbuatan hamba itu, baik itu perbuatan baik, perbuatan dosa besar, semuanya itu hukumannya ditangguhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka termasuk orang yang menyepelekan urusan agama. Nah, itu orang-orang murji'ah. Tapi mereka berharap nanti di akhirat dapat pengampunan dosa. Walaupun mereka tidak beribadah, tetap kita nggak boleh mengatakan dia itu pelaku dosa, pelaku kefasikan, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka berharap di akhir-akhir, di hari kiamat terutama itu ada pengharapan. Ada pengharapan. Jadi orang-orang ini ya repot. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar nanti. Karena nggak ada istilah salah dan benar nanti. Akhirnya manusia bebas, itu murji'ah. Kemudian mereka sering mengatakan, oh dadi wong sok suci, koyo sing paling selamat dhewe dan sebagainya. Itu anggapnya kayak gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat kebaikan. Alasan itu tadi, kita itu punya pemahaman murji'ah, diakhirkan, ditangguhkan dan sebagainya. Itu pemahaman sesat ya. Nah, berikutnya secara istilah roja itu apa? Roja itu adalah ta'liqul qalbi bi mahbubin yahsulu halan. Menggantungkan hati kepada yang kita cintai untuk mendapatkan yang kita cita-citakan. Itu namanya roja. Waqil ada yang mengatakan irtiyahul qalbi, lapangnya dada, lapangnya hati, lingtudhari mahbubin mutawaqi', untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wala budda ayyakuna lahu sabab, disertai dengan menempuh sebab. Jenengan berharap seperti yang sering kita sampaikan setiap mau kajian, semoga puasa kita diterima, tarawih kita diterima,
bacaan Quran kita diterima, sedekah kita diterima, itu namanya roja. Kenapa? Karena kita sudah mengawali dengan sebab, yaitu kita sudah berpuasa, kita sudah tilawatul Quran, jenengan sudah sedekah, jenengan sudah melakukan berbagai amal ketaatan di bulan ini, sehingga wajar Anda berharap karena sudah menebus sebab. Yang salah itu sudah nggak poso, sudah tidak bersedekah, nggak maca Quran, nggak sholat tarawih, nggak sholat wajib, tapi berharap mendapatkan surga, ini yang tidak benar ya. Kemudian definisi yang lain untuk menambah wawasan kita, Ibnu Qayyim mengatakan roja itu adalah imtidadul qalbi, lapangnya dada, wa mailuhu ilal mahbub, condongnya hati kepada yang dicintai, itu kepada Allah, munqati'an amma yaqta'uhu an, dan memutuskan semua perkara yang dapat memutus dia dari zat yang dicintai, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah i'tikaf itu kan kemarin sudah kita sampaikan, ruh i'tikaf itu ketika Anda sudah masuk ke masjid ini, niat i'tikaf, maka putuskan sudah dengan dunia luar. Nah, begitu. Jadi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan roja itu adalah ya, al-istibsyar bijud wa fadli Rabb tabaraka wa taala. Bergembira dengan kedermawanan dan ya, karunia Allah, wal irtiyah, dan berlapang hati limutala'ati karamihi subhanah, dengan ya kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Seperti malam ini ya, malam-malam akhir ini Allah memberikan karunia berupa Lailatul Qadar. Maka orang yang roja kepada Allah, dia akan berharap dengan Lailatul Qadar ini dia berjumpa dengannya, dapat mengamalkan ibadah di dalamnya, sehingga berharap amalan solihnya itu diterima, sehingga barang siapa yang di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam ganjil itu, dia membaca Al-Quran, dia sedekah, berharap sedekahnya diterima, sehingga dia seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi itu roja ya, bergantungnya hati kepada Allah dan munculnya kegembiraan dengan karunia Allah. Adapun lawannya adalah al-ya'su. Roja lawannya al-ya'su. Al-ya'su artinya putus asa. Alladzi huwa tadzakkur fawati rahmatillah. Itu orang yang merasa terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa qat'ul qalbi anil timasiha, serta terputus hati dari mendapatkan ridhonya Allah. Dan al-ya'su itu termasuk bagian dari maksiat, dosa. Ya, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya ketika mencari saudaranya Yusuf yang hilang. Qala Yakub alaihissalam li abnaihi, kepada putra-putranya yang tinggal 11 anak itu, la tayasu mir rahillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun, karena tidaklah berputus asa kecuali mereka orang-orang yang kafir. Maka kaum muslimin, hati-hati, jangan sampai Anda jatuh kepada tamani, namun di satu sisi Anda meyakini ini roja. Naudzubillah, ini sangat-sangat berbahaya. Karena banyak orang tidak bisa membedakan antara roja dengan tamani. Banyak orang tidak bisa membedakan roja dengan tamani. Perbedaannya apa? Anna tamanni yakunu ma'al kasal. Tamani itu pengharapan, namun dia melakukan ya, kemalasan. Ya, dia itu berharap tapi malas. Wala yasluk sahibuhu tariqul jiddi wal ijtihad. Dia penuh pengharapan kepada Allah tapi tidak menempuh jalan untuk mendapatkan yang diharapkan dengan sungguh-sungguh. Salati malas ya, maca Qur'ani malas ya, ngaji enggak tahu ya. Itu namanya tamani. Adapun roji, orang yang roja, alladzi yarjul khair ma'a badzlil asbab. Orang yang mengharapkan kebaikan
disertai menempuh sebab-sebab. Itu namanya roja. Namanya roja. At-tamani mazmum wa amar roja'u mahmud. Berharap tanpa disertai menempuh sebab itu tercela, ya, atau tamani. Dan roja itu terpuji. Sebab tamani mengantarkan pelakunya kepada kemalasan, adapun roja menggantungkan hatinya untuk mendapatkan yang dicita-citakan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh roja, misalnya seseorang yaitu sudah melakukan amal soleh. Lalu dia mengatakan, arju ayyuqbalallah mini hadzal yasir. Semoga Allah menerima ibadahku yang sedikit ini, dan semoga Allah mengampuni dan menyempurnakan kekuranganku dalam ibadah. Nah, kemudian dia berhusnudzon, ya, ketika dia lalai, dia segera ingat kepada Allah. Ketika meninggalkan ketaatan, dia terus memperbaiki diri. Ketika melakukan maksiat, ya, dia segera bertobat. Itu namanya roja. Adapun orang yang tertipu, dia lalai, dia meninggalkan ketaatan, dia melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, dan dia tidak peduli kepada janji Allah berupa surga, balasan di akhirat, dan tidak peduli kepada janji Allah berupa ancaman-ancaman. Lalu dia mengatakan, arju minhul jannah, aku berharap mendapatkan surga Allah. Arju an-najat minan nar, aku berharap selamat dari neraka. Fadhi amniyah. Fadhi umniyatun la ta'ilah tahtaha sammaha. Ini namanya orang yang tamani, orang yang mimpi di siang bolong. Ya, jadi jangan berharap dia mendapatkan yang dicita-citakan, namun dia sendiri tidak melakukan sebab. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan pengertian roja dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini Allah mensifati orang yang roja pertama dengan iman, kemudian dengan hijrah, kemudian dengan jihad. Baru setelah itu Allah sebutkan dengan, ya, penjelasan, itulah hakikat orang yang berharap kepada Allah. Jadi mereka melakukan amal-amal soleh yang besar, ya, jihad, ya, hijrah itu amal besar. Nah, itulah roja. Nah, adapun tentang tamani seperti ahli kitab, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Jadi tidak seperti harapan, ya, ahli kitab. Mereka, ya, membunuh para nabi, membunuh para rasul, tapi mereka berharap nanti masuk surga. Mereka berharap nanti, ya, kekal di surga. Masya Allah. Mereka berharap jauh dari neraka. Ini namanya tamani, angan-angan, ya, yang tercela. Nah, maka kaum muslimin, betul kata Hasan al-Basri, innal iman laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan hanya hiasan di bibir saja. Iman bukan hanya angan-angan semata, tetapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, sesuatu yang menancap di dalam dada dan dibenarkan oleh amal soleh. Itulah iman. Ya. Nah, dan itulah hakikat dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, janganlah kalian mati kecuali berhusnudzon kepada Allah. Artinya apa? Kamu jangan sampai mati sebelum kamu beramal soleh. Itulah. Nah, ini yang dimaksud. Maka barang siapa yang husnudzonnya benar kepada Allah, maka dialah yang betul-betul mendapatkan surga. Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu sebagai motivasi bagi kita di akhir-akhir ini agar kita penuh pengharapan semoga 20 Ramadan yang sudah kita lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semakin lebih baik di akhir, seperti kuda pacuan tadi, ya, mendekati garis finish mereka semakin optimal dalam beramal soleh. Nah,
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan, semoga ini segera khatam ya. Nanti kita ganti lagi. Ayat yang kita bahas tentang lanjutan dari apa yang kita sampaikan kemarin tentang pengingkaran orang-orang yang memusuhi Islam, di mana mereka itu orang-orang munafik, terutama orang-orang yang sangat membenci kepada al-haq, kepada kebenaran, sehingga mereka menggempur keluarga Nabi dengan berbagai fitnah-fitnah, menuduh Nabi itu begini dan begitu, terutama peristiwa menikahnya Nabi dengan bekas istri dari anak angkatnya, yaitu Zainab binti Jahsy. Ini menimbulkan berita heboh, berita yang dahsyat di masa itu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah peringatkan kepada mereka ketika Nabi sudah memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, agar Nabi memberikan ancamannya kepada mereka. Ingatkan mereka, suruh bertobat mereka. Kalau enggak mau, perangi mereka. Ya, la nughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalilah. Kemudian usir mereka. Jangan sampai engkau menjadi tetangga mereka di kota Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Kemudian mereka juga mal'unin, dilaknat. Ya, mereka dilaknat. Artinya at-tardu minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Anir rahmah. Aina masuqifu, dimanapun kamu menemukan mereka, ukhidhu wa qutilu taftila. Ya, maka kamu tangkap mereka, kamu bunuh mereka, ya, dengan sehebat-hebatnya. Sunnatullah fil ladzina khala min qabl, itulah keputusan Allah, ketetapan Allah, sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Walang tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan kiamat terjadi. Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang kapan pastinya kiamat terjadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Wa ma yudrika la'alla sa'ah, dan tahukah kamu hai Muhammad, la'alla sa'ata, bisa jadi hari kiamat itu qoriban, sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya. Jamaah yang berbahagia, di sini Allah menyebutkan kata annas, manusia. Yas'alukan nas, orang-orang, manusia bertanya kepadamu. Annas di sini lebih tepatnya itu siapa? Ada yang mengatakan ya sekelompok orang dari kalangan munafik dan kafir Quraisy di masa itu. Orang-orang kafir di masa itu. Mereka datang, orang-orang musyrik bertanya tentang hari kiamat. Sebab apa? Sebab dari dulu sudah kita sampaikan bahwasannya ya, pokok penolakan orang-orang musyrik terhadap dakwah Islam itu karena tidak imannya mereka kepada hari akhir. Mereka nggak percaya dengan hari berbangkit. Maka lihat orang kafir itu lost. Ya, lost. Mereka itu dalam artian nggak terkontrol. Mereka tuh mau maksiat, mau makan apa saja, minum, bahkan nggak peduli mereka, karena mereka meyakini hidup cuma sekali di dunia. Mari udah selesai, mati wes mari. Nah, itu mereka. Yang kedua, annas di sini maksudnya orang-orang beriman. Jadi orang beriman bertanya tentang hari kiamat. Kenapa orang beriman bertanya? Karena mereka takut terhadap hari itu. Mereka ketakutan. Seperti pertanyaan Arab Badui dalam hadis Muslim. Mata sa'ah, kapan kiamat? Qala wa madza a'datta laha. Nabi balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Apa persiapanmu menyambut kiamat? Nah, ternyata orang Yahudi tadi mengatakan ma'adattu laha, aku tidak mempersiapkan menyambut kiamat kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, anta ma'aman ahbabtah, engkau kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Tapi ingat, cinta itu apa sih? Cinta itu sebuah
pengungkapan hati disertai ketulusan dan kesungguhan untuk mengikuti, meneladani yang dicintai. Aku cinta sama Rasul, penggaweannya sholawatan mbek joget-joget misalnya. Kayak yang terbaru ya, sholawat terbaru apa? Matanya picek ya. Iya. Masya Allah. Emang Nabi kita artis? Nabi kita joget-joget? Enggak. Dia tuh dengan semangat ya. Kemudian setelah itu sambil nyalami semua fannya ya, dari para wanita yang pakai kerudung disalami semua itu. Ini kiai kok menyentuh wanita, bukan marangku piye karepe. Nabi itu sejak lahir ya sampai Nabi itu wafat enggak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Nabi mengatakan tanganku itu ditusuk dengan besi lebih aku sukai daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Lah kok ini ngakunya cinta Nabi, bahkan punya majelis ya, ahbabur Rasul, para pencinta Rasul, tapi kenyataannya ini saya sedih ya. Ngeri sekali. Nah, itu ada salawat baru judulnya Matane Picek kalau nggak salah itu ya. Masya Allah. Apa seperti ini yang Nabi inginkan? Enggak. Ya. Yang Nabi inginkan itu seperti yang disebutkan. Jadi orang itu ketika mengatakan aku tidak banyak melakukan sholat, puasa, nggak banyak, cuma normal aja, nggak berlebih aku dalam masalah itu. Yang menjadi senjata andalanku, senjata pamungkasku untuk menyambut kiamat adalah cintaku kepadamu ya Rasulullah. Ya, kemudian kata Anas bin Malik, sejak aku mendengar hadis itu, aku semakin kuat cintaku kepada Abu Bakar, cintaku kepada Umar, cintaku kepada Utsman, kepada Ali, walaupun amalanku tidak sebanding dengan mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, innal muhib lima yuhib muti'. Sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta, dia akan membuktikan cintanya muti' dengan mentaati yang dicintai. Itu kata Imam Syafi'i kepada kita. Kalau Anda memang mengaku cinta kepada Rasul, mana bukti cinta Anda kepada Rasul? Apakah sholat Anda, sholat jenengan sudah sama dengan sholat Rasul? Apakah puasa kita sudah mencontoh puasanya Rasul? Ya. Begitu kaum muslim, itu baru betul cinta kita. Itu baru cinta yang sejati. Ya. Nah. Yang ketiga kata Anas, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang dulu kita bahas di surat Al-Isra ya. Dan surat Al-Kahfi ya, ketika orang Yahudi, pendeta Yahudi didatangi oleh orang kafir Quraisy. Mereka meminta nasihat. Wahai para pendeta, bagaimana pendapat Anda tentang laki-laki ini? Itu Rasulullah SAW. Tapi pendapat jenengan? Kata mereka, gampang. Uji dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena di kitab kami, kitab Taurat dan juga kitab Injil, itu ada cara menguji Nabi akhir zaman. Apa itu? Pertanyaan, tanyakan kepada laki-laki itu yang ngaku Nabi di negerimu itu, kata para pendeta waktu itu. Ya, kepada utusan kafir Quraisy yang datang ke Madinah menemui para pendeta itu, para rahib itu, tanyakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, tanyakan tentang ya raja yang agung, Iskandar Agung, ya siapa namanya, surat Al-Kahfi itu. Itu yang bangun dinding untuk mendinding Ya'juj dan Ma'juj itu, Dzulqarnain. Ya. Ini sudah masyhur, cerita ini sudah ada di dalam kitab mereka. Iskandar Agung itu. Tanyakan tentang dia. Terus tanyakan tentang ruh. Dan juga jangan lupa tanyakan tentang kiamat ya, seperti itu. Tanyakan kepadanya. Jawabannya kayak gini. Kalau jawabannya persis seperti yang saya sebutkan, itu berarti Nabi. Betul. Ketika mereka diskusi dengan Nabi, dialog, Nabi menyampaikan semua yang disampaikan oleh para pendeta yang jujur itu. Namun karena dari awal itu ada kesombongan, maka apapun yang disampaikan, walaupun kebenaran, nggak ngefek, nggak berpengaruh. Mereka tetap kafir, ya, mereka tetap memusuhi Nabi, bahkan puncaknya mengusir Nabi SAW, hingga Nabi pun bersedih karena berpisah dengan negeri Mekah. Sebab Nabi mengatakan,
engkau adalah bumi yang paling aku cintai di muka bumi ini, yaitu tanah suci Mekah. Jadi ya, mereka itu menanyakan, menguji Nabi, ngetes Nabi tentang ya, kebenaran Nabi. Dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Ya, padahal mereka sudah tahu jawabannya, tapi ngetes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka itu betul-betul ya, tidak ingin mendapatkan kebenaran. Banyak orang sekarang itu belajar dan sebagainya, mengoleksi video para ustadz-ustadz sunnah misalnya, tapi bukan untuk mendapatkan kebenaran. Akhirnya apa? Walaupun dia tuh paham dalil, hafal Quran, paham hadis, nahwu sorobnya top ya, tapi tetap amalannya jauh dari sunnah. Kenapa? Karena dari awal mereka memang seperti itu. Yahudi itu orang kurang cerdas bagaimana? Sepakat ya, para pakar mengatakan ras tercerdas itu ya Yahudi di muka bumi ini. Ya, saking cerdasnya Allah diakali kan gitu kan ya. Allah dikerjanya kan saking cerdasnya gitu. Nah, tapi karena kecerdasan tidak didampingi dengan kebersihan hati, kecerdasan tanpa didampingi dengan ketulusan, ya, kesungguhan, keikhlasan, maka tidak berdampak sama sekali. Kemudian dikatakan di sini wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Bisa jadi kiamat itu dekat. Betul, kiamat sudah dekat. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nomor 4936 dan Muslim nomor 857, bu'ithu was-sa'ah kahatain wa yaqrunu baina isba'i sababa wal wusta. Ini namanya sababa, ini wusta. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ya, menyebutkan buistu, aku diutus, wasaah, dan kiamat itu kahatain seperti ini. Wayakrun, Nabi mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Artinya dekat sudah kiamat memang. Dalam hadis yang lain, kiamat itu dari zaman Nabi seperti asar ke maghrib. Kalau dihitung dari Nabi pertama, Nabi Adam, itu Nabi kita dengan kiamat seperti waktu asar dengan maghrib. Kan sebentar itu, enggak lama itu. Asar ke maghrib itu enggak lama. Apalagi Ramadan. Ketika Ramadan, asar ke maghrib sangat cepat. Sangat cepat. Apalagi Anda sambil dengarkan kajian. Jangan tinggal duduk-duduk ya sambil mantuk-mantuk ya. Ustaznya menyampaikan ya, moro-moro. Nah, bukan moro-moro adzan maghrib. Nah seperti itu, cepat sekali, nah, cepat sekali. Nah seperti itu. Nah kaum muslimin yang berbahagia, ya makanya saya sering sampaikan kepada jamaah biar nggak ngantuk, bawa catatan ya, dicatat. Enggak usah sekarang enak, tinggal lihat siaran ulangnya di Facebook. Masya Allah ya. Nah kita usahanya itu menyiapkan itu lama, kita belajarnya itu banyak ya lama. Anda tinggal mendapatkan intisarinya ya, enak, nggak usah ikut mencari dan sebagainya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi dekat sekali kiamat itu. Dan memang dunia dibandingkan akhirat, masya Allah, dunia itu sebentar. Coba sih kita berapa tahun hidup? Antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 jarang. Ada tapi jarang. Kemarin saya dapat berita duka 2 kali. Pertama dapat berita duka dari Taman Sari, murid kami. Operator di SMP Muhammadiyah itu meninggal, kena DB katanya. Kemudian dapat berita lagi besoknya teman sekelas saya di Solo dulu, di Madura itu teman sekamar saya meninggal. Badannya besar, ya gerapi akrab lah dulu. Nah, kita tinggal lama ya di pondok bareng-bareng sama di satu kamar. Itu hafal Quran ya, hafid. Kemarin meninggal, masih muda. Seusia saya sudah meninggal. Nah, teman kita sudah pada pergi nih. Nah, artinya sebentar hidup itu sebentar. Kita baru lama kumpul sama dia. Ternyata kemarin dapat berita duka sudah meninggal. Maka kaum muslimin yang berbahagia, maka hendaknya kita betul-betul waspada dengan datangnya kematian. Artinya apa? Jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Ya, jangan panjang angan-angan. Nah. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat
orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka sa'ir, ya, api yang menyala-nyala. Ya, ada juga yang mengatakan nama dari neraka. Neraka itu kan ya, bertingkat-tingkat ke bawah. Namanya darok. Darok itu bertingkat ke bawah. Darkun, kalau surga darajat. Darajat itu bertingkat ke atas. Ya, kalau surga punya 100 derajat, mi'atu darajah ke atas. Kalau neraka mi'atu darok. Ya, darok pakai dal rokaf ke bawah. Artinya penghuni neraka yang paling bawah itu berarti paling besar dosanya. Ya. Dan ternyata penghuni neraka yang paling bawah atau intipin neraka itu orang munafik. Orang munafik. Innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Orang munafik ternyata. Naudzubillah. Memang munafik itu mengerikan sekali. Ya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat. Wa a'adda lahum sa'ira, dan menyiapkan bagi mereka sa'ir, ya, api yang menyala-nyala, yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Kalau ibu dan bapak nggak percaya ya, nanti pulang kajian cetek no kompor gas, taruh tangan ibu di atas kompor gas. Kuat berapa menit? Menit berapa detik? Nah, begitu. Bayangkan, koyok ngene neraka. Bayangkan. Ini nanti dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Nah, makanya Muhammad Ali, ya, petinju legendaris itu kemana-mana kan bawa rokok. Padahal Ali itu nggak ngerokok. Muhammad Ali nggak ngerokok. Ketika ditanyakan, loh, Anda kok kemana-mana bawa korek? Katanya, kalau aku ya bermaksiat kepada Allah, ya, aku bakar ini telapak tanganku sambil aku bayangkan panas api neraka. Nanti bisa dicontoh ya. Anda naik motor, ya, lihat cewek cantik yang buka aurat, berhenti, bakar tangan Anda. Kayak gini pasti neraka, ya. Biar taubat. Ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. La yajiduna waliya wala nasira, dan mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong pun. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dalil bahwasannya orang-orang kafir selain dilaknat, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka itu abadal abidin, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Dan ini keyakinan kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita meyakini orang kafir itu kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman yang bertauhid namun melakukan maksiat, walaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akhirnya akan dikeluarkan juga dari neraka. Sehingga ada istilah Jahannamiyun. Jahannamiyun artinya apa? Mantan penghuni neraka, yaitu orang terakhir yang masuk surga. Jadi nanti setelah semuanya masuk surga, tinggal ini yang terakhir. Orang yang sudah nggak karuan, nggak kenali lagi, kosong kabeh. Terus oleh malaikat dicari, ya, sampai ada tulisan tauhid, ya, di dalam keningnya itu, terus diangkat. Karena dia punya iman sebesar biji sawi, atau kecil, imannya kecil. Itu diangkat oleh malaikat, dimasukkan ke telaga hayah, telaga kehidupan, keluar dalam keadaan normal kembali, lalu disuruh masuk ke surga. Pas mau masuk surga, dia ngintip dulu ke surga. Dilihat, balik lagi. Loh, kok balik? Kata Allah. Ya Allah, tak delok nang surga. Wis bek ya Allah. Nggak jadi masuk, Pak. Penuh, Pak. Sudah, masuk aja, masuk. Kamu akan aku beri, kata Allah, 10 kali lipat dunia seisinya. Itu penghuni neraka yang terakhir. Bayangkan. Masya Allah, ya. Jadi Nabi itu kadang tersenyum ketika menyampaikan hadis-hadis kayak gini, ya. Karena lucu tapi ya itulah kenyataan, ya. Bayangkan terakhir mlebu surga, ya. Pas nginceng surga sebek tiba. Ternyata sudah masuk aja, nanti kamu tak kasih 10 kali lipat dunia seisinya. Jadi kalau sekarang itu mungkin orang terkaya gak menguasai dunia, kan.
Presiden cuma menguasai negara Indonesia aja, itu pun nggak memiliki total, karena nggak semuanya setuju dia jadi presiden. Kan nggak semuanya memberi dukungan. Ini seluruh dunia dikuasai dia, dimiliki dewe. Itu pun 10 lipat. Ustadz, bolehkah saya qanaah, saya itu berpuas hati dengan menjadi yang terakhir? Jangan. Emangnya Anda kuat nanti dibakar di situ bertahun-tahun. 1 hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. Kalau di sana 1 bulan tinggal ngepengke. Jadi kita jangan berharap seperti itu. Banyak orang kan apa ya istilahnya, hemat atau siapa itu qanaah dengan urusan akhirat. Terus apa Ustaz, penting mlebu swarga. Enggak bisa seperti itu. Kalau kita bisa yang terbaik, kenapa tidak? Karena kita diperintahkan memiliki roja, harapan. Tapi disertai sebab. Ya monggo. Ini Ramadan, ini kesempatan di 10 terakhir ini. Kalau Anda ingin menentukan derajat Anda di surga, sekarang menentukannya. Monggo, Anda mau pilih derajat yang mana kan gitu. Anda mau pilih kelas apa ya? Kelas ekonomi, apa kelas bisnis, apa kelas eksekutif. Nah, silakan, sekarang saatnya menentukan. Nah, mudah-mudahan ini yang kita sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita ya. Jadi tauhid itu penting kaum muslimin, jaga tauhid Anda supaya Anda nanti menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada mau tanya sebelum kita akhiri. Nggih. Masalah nafsu salam. Coba analisis sempurnakan. Nafsu salam itu di antara sepeda motor dan sepeda panjang. Nggih. Sepeda panjang dan orang jalan. Betul. Orang jalan dan orang Duduk. Orang berdiri dengan orang duduk. Nggih. Oh mantan, ya. Jadi beliau ingin menyampaikan nasihatnya kepada kita, hendaknya orang yang naik motor ya, itu uluk salam kepada yang naik sepeda motor. Sepeda motor kepada yang ngontel, sing ngontel nang sing ngadeg, sing ngadeg nang sing lungguh. Intinya itu diantara salah satu adab uluk salam. Ini nasihat yang bagus agar kita jangan ya medit dalam berbuat kebaikan, berbagi kebaikan, karena mengucapkan salam itu pahalanya besar. Ada satu riwayat dulu pernah saya ceritakan tentang Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud itu, satu hari beliau ya hendak nyebrang danau, kemudian bersama beberapa orang naik perahu. Ya, ada petugas itu yang dibayar sekian dirham waktu itu. Kemudian ketika perahu sudah mulai berjalan, di tengah beliau mendengar di pinggir ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Abu Dawud mendengar itu, bersin orang keras itu di pinggir danau karena luasnya duahing terdengar. Lalu dia ngomong, Pak, tolong balik lagi Pak, menepi. Loh, ini kan sudah perjalanan, kok menepi lagi? Wis tak bayar meneh, wis tak tambahi bayarannya. Kasih lagi beberapa dirham. Iki Pak, tak bayar Pak. Tolong balik sebentar Pak. Lalu balik lagi. Setelah balik ke tepi, dia datang ke orang itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yarhamukallah. Mari ngono balik meneh. Dia itu sudah naik perahu bersama rombongan itu, lalu mendengar orang bersin di tepi mengucapkan hamdalah, lalu beliau menambah bayaran kepada petugas perahu untuk balik, hanya menjawab yarhamukallah. Kemudian di tengah perjalanan kapal itu orang tertidur Pak, semuanya tertidur. Kemudian semua orang mimpi ini podo. Mimpi ini sama Abu Dawud dalam mimpi itu. Ya, seakan-akan di depan pintu surga, dipersilakan masuk surga disebabkan amalannya yang dianggap sepele, mengeluarkan beberapa dirham, kemudian untuk menjawab yarhamukallah. Lalu ketika bangun semuanya cerita, aku mimpi ini, aku mimpi ini pada kapal itu. Nah, dari sini kita tahu artinya kita jangan meremehkan amal kebaikan ya. Karena kita nggak tahu dari mana Allah akan memasukkan kita ke surga kelak di akhirat. Bisa jadi dengan amalan sepele kayak ucapan salam tadi, bisa jadi ngontel Assalamualaikum, ngontel lah ya. Enak wong ngarit gampung Assalamualaikum. Wah, ngontel mana ya? Seremeh. Tapi ternyata bisa jadi itu yang paling ikhlas. Kenapa? Karena biasanya amal yang sedikit gak bondo itu ikhlas biasanya.
Tapi lak kon sedekah sing akeh kan biasanya pikir-pikir ya. Pak, ini mau beli AC, Pak. Bagaimana, siap nyumbang? Si, tak istikharah sih. Pikir gone piro AC? misalnya. Atau masjid, Pak, ini ada AC, listriknya mundak, Pak. Gimana? Siap jadi donatur misalnya. Rutin Pak. Lah rutin tak pikir-pikir, bisa jadi seperti itu. Sunatullah, orang itu wajar ya, macam-macam. Cuma itu tadi. Biasanya amal yang sedikit kemudian gratis biasanya malah ikhlas. Makanya disebutkan dalam hadis ada pemuda masuk surga, ya berputar-putar di surga dalam keadaan gembira, diceritakan sama Rasul. Kemudian Rasul ketika Mi'raj tanya, ini pemuda ini di surga apa sebabnya ini? Kata malaikat, amalannya sepele, dia ketika berjalan ada ranting mengganggu jalan, dipinggirkan, ranting dibuang, disingkirkan. Dengan perbuatannya itu Allah berterima kasih kepadanya, mengampuni dosanya, memasukkan ke dalam surga. Perhatikan ya, amal sepele ya. Karena apa? Karena biasa orang nyingkrih ke gangguan dari jalan itu ikhlas biasanya kan. Gak dianggap apa-apa, tapi ternyata itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wong sampai diserengi salam, pemancet dari kok, beda motor kok, assalamualaikum. Beda lewat buanter, assalamualaikum sampai diserengi salam. Itu jadi agak mungkin gak percaya. Iya, kita nggak boleh. Terbalik. Nggak boleh. Salam diserengi salam. Ya semoga. Saya salam ki saya nunggu, kan yo keliru tadi. Nggih. Jenengan imutaken, Pak.